Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan mata kuliah pengenalan ilmu komputer atau Introduction to Computer Science, topik 6, yaitu tentang data representation atau representasi data. Bagaimana data itu direpresentasikan di dalam komputer. Jangkauan atau ruang lingkup dari pembahasan kita hari ini adalah tentang binary representation of data atau representasi data berupa biner, bilangan biner, kemudian representasi data berupa heksadesimal, representasi data berupa ASCII, representasi data berupa Unicode. Kemudian kita akan membahas definisi-definisi tentang enkripsi dan dekripsi, serta contoh enkripsi, serta terakhir definisi dari compression ya, dan contoh-contoh compression of data. Tujuan pembelajarannya sesuai dengan ruang lingkup yang akan kita bahas hari ini. Terminologi yang baru silakan ditandai di buku, di modul, atau di presentasi ini dicari artinya. Kalau tidak ngerti bisa ditanyakan ke tutor, ke dosen. Data representation in computer system. Jadi data yang ingin kita masukkan ke sistem komputer itu tidak bisa data mentah saja gitu ya. Karena komputer ini hanya mengerti bilangan biner 1010, 1 atau 0, maka semua data yang kita masukkan ke komputer itu harus dikonversi dulu menjadi biner ini. Eh, Walaupun data ini, walaupun komputer hanya bisa mengenal eh, angka 10, sementara manusia tidak gampang untuk memahami 10 ini, maka mungkin saja dalam representasi data ini ada beberapa representasi yang mempermudah manusia untuk memahami bilangan biner yang dipahami oleh komputer ini. Makanya nanti kita akan membahas beberapa representasi data yang terkait dengan dunia komputer. Yang pertama, itu yang paling utama adalah biner atau binary. Inilah representasi data yang dikenal, yang dipahami oleh komputer. Nah, kemudian untuk mempermudah kita dalam memahami binary ini atau dalam memahami data yang direpresentasikan dalam binary, kita bisa menggunakan beberapa sistem konversi atau coding ya, atau pengkodean seperti heksadesimal, ASCII, Unicode. Dan data ini juga nanti bisa juga data ini dienkripsi sehingga tidak mudah dibaca tanpa ada perlakuan khusus. Nah, jadi salah satu nanti cara untuk mengamankan data kita agar tidak dibaca oleh pihak yang tidak berkepentingan
Kan nanti kita kenal juga istilah enkripsi. Oke, let's take a look at its type. Kita lihat satu-satu tipenya ya. Binary representation of data. Nah, ini adalah representasi data yang memang dikenali oleh komputer, yaitu sistem biner atau binary. Digit binary, disingkat juga bit ya, binary digit, adalah unit terkecil dari data dan dilambangkan baik entah itu angka 1 atau angka 0. Computers operate in binary. Komputer itu beroperasi dalam binary, artinya dia melakukan pekerjaan apapun, membaca data, melakukan perhitungan, dan lain-lain, itu menggunakan hanya dua macam digit 1 dan digit 0. Nah, untuk menyimpan data yang lebih dari 2, ini kan kalau 0 dan 1 berarti kan datanya cuma 2. Nah, untuk menyimpan data yang lebih dari 2, kita bisa menggunakan namanya multiple binary digits. Jadi adalah kombinasi dari beberapa digit biner yang sehingga kita bisa mempunyai peluang untuk menyimpan lebih banyak data dan juga untuk mengerjakan fungsi-fungsi yang kompleks. Nah, contoh di sini. Kalau kita hanya menggunakan 1 bit untuk menyimpan data, maka cuman ada satu kemungkinan ya, kalau nggak 0, 1 gitu. Kalau kita menyimpan data dalam bentuk 2 bit, ada berapa kemungkinan? Ya, kemungkinannya ada 4. Apa aja? 00, 01, 10, dan 11. Kalau kita menyimpan datanya dalam satuan nibble, ya, pekan lalu sudah kita bahas, nibble itu terdiri dari 4 bit. Maka kita bisa menyimpan berapa data nih? 00, 00, 0001, 0010, dan seterusnya sampai 1111. Ada berapa data? Ya, betul, 16. Kalau ada 8 bit atau 1 byte. Kalau ada 8 bit kotak penyimpanannya atau 1 byte, ada berapa macam data yang bisa kita simpan di sini? Ya, betul, 256 data. Dari mana nih rumusnya? Ya, sebenarnya bukan rumus ya. Hitung aja, kalau 2 cuma 2. Kalau 1 cuma 2 kemungkinan. Kalau 2 4. Kalau 4 tadi 8 gitu kan. Kalau 1 maksimum data yang bisa disimpan cuma 2. Kalau 2 yang bisa disimpan 4. Kalau 3, tapi kita nggak ada 3 ya, nibble. Nibble itu mulai 8. Mulai 4. Kalau 4 berarti kita bisa nyimpan 16. Kalau berapa tadi? 8 ya, 8 bit kita bisa nyimpan 256. Apa hubungannya? Iya, pangkat. Berarti kalau kita punya satu kotak, itu bisa menyimpan 2 pangkat 1. Kalau kita punya 2 kotak, berarti kita bisa menyimpan 2 pangkat 2. Kalau punya 4 kotak, berarti 2 pangkat 4. Kalau 8 kotak, berarti ini adalah 2 pangkat 8. Ya, ini namanya multiple binary digits. Nah, biasanya komputer menyimpan data memang biasanya sih 1 byte ya. Jadi dia menyimpan data, satu set itu 8 bit
atau 1 byte. Sehingga kita punya 256 kemungkinan kombinasi data. Rangkaian dari CPU ini terdiri dari eh, billions ya, miliaran dari transistor. Ini adalah switch, semacam switch atau saklar yang diaktifasi dengan sinyal elektronik. Kondisi satu itu adalah kondisi saklarnya on. Jadi kalau kita ada saklar seperti ini transistor tuh fungsinya seperti ini ya. Seperti saklar, dia bisa terbuka atau tertutup. Nah, ini saklar bisa terbuka tertutup. Nah, kalau dia tertutup berarti dia sedang mengirimkan sinyal satu. Kalau nol, dia sedang mengirimkan sinyal atau terbuka, dia sedang mengirimkan sinyal nol. Software, data, dokumen, musik, video, lagu, dan lain-lain semuanya kalau udah masuk komputer itu disimpannya menggunakan binary. Jadi apapun bentuk datanya, ketika akan dimasukkan ke komputer, maka dia harus dikonversi menjadi binary. Jadi biner atau binary. Software dan file yang size-nya sampai megabytes, misalnya ada file ukurannya 2 megabytes atau film lah 1,2 gigabytes misalnya. Tetap saja data itu kalau kita bongkar itu sebenarnya kumpulan dari digit-digit biner. Jadi walaupun bytes-bytes seperti itu, megabyte itu berarti walau apa namanya tetap saja dia terdiri dari byte dari bit-bit. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi, apa sih hubungannya biner dengan sistem bilangan biner dengan desimal? Ya, sebelum kita melangkah hal yang jauh-jauh, kita lihat dulu eh, konversi dari desimal ke biner. Ya. Desimal itu kita tahu mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, paling tinggi 9. Total semua ada 10. Makanya disebutnya desimal. Nah, kalau 9 udah lewat, maka kembali lagi ke 0. Karena sudah lewat satu putaran, maka ditambah 1 di depannya. Jadi setelah 9, 1, 0. Kemudian 1, 1, 1, 2, 1, 3, sampai 1, 9. Setelah itu kembali ke 0 lagi. Cuman karena sudah melewati satu putaran lagi, maka ditambahkan 1 tambah 1, jadi 2, 0. 21, 22, 23, sampai 29, sampai kemudian 3, 0, dan seterusnya. Demikian pun dengan biner sebenarnya sama. Ya, biner itu mirip seperti desimal juga. Cuma dia hanya punya dua kemungkinan. 0 sama dengan 0, 1 sama dengan 1. Nah, ketika 2 di biner tidak kenal angka 2, maka dia akan kembali lagi ke 0. Tapi karena sudah melewati satu putaran, seperti halnya desimal tadi, maka di depannya ditambah angka 1, 1, 0. 3 berapa? Berarti 3, 1, 1 kan? Tinggal ditambahin 1 aja. 4,
Ya, kalau mau 4 kita lihat aja 11. Bukan 11, 1, 1. Ini kan 3 tadi. Untuk menjadi 4 kan ditambah 1. Ya kan, ditambah 1, ini 4. Maka kalau mau dihitungin binarnya 1 tambah 1, nggak ada angka 2, dia akan kembali ke 0. Sudah lewat satu putaran, masuk ke 1. Ditambah 1 di atasnya. 1 tambah 1, 0 lagi. Ke depannya masuk 1 lagi, sehingga 4 sama dengan 100. 5 berapa? Tambah 1 aja. 1016. 110. 7. 111. 8. Tambahin 1 di belakangnya. 00001. 9. 1001. 10. Iya, 1010. Gampang ya. 10 tuh di binarnya mirip 10 1010. Terus demikian. 11 1011 dan seterusnya. Intinya adalah setelah 1 kembali lagi ke 0 dan ditambah di depannya angka 1 karena sudah melewati satu putaran. Ya, jadi sama persis dengan bilangan desimal. Paling tinggi 9, ketika sudah melewati 9 maka akan kembali lagi ke 0. Dan di depannya tambah angka 1 sebagai penanda bahwa kita sudah melewati satu putaran bilangan desimal. Terus bagaimana kalau angkanya besar, misalnya 60 desimal, berapa binari? Ya diurut aja dari bawah gini ya. Cara pertama kita urut dari bawah. 10, 11, 1011, 12, 110 dan seterusnya. Nah, capek juga ya kalau bilangnya besar-besar 60 diurut satu-satu lumayan juga. Nanti kita eh, bahas cara mudahnya untuk mengkonversi dari desimal ke biner. Baik, kita pause dulu ya. Tadi kalau misalnya kita punya bilangan desimal 60, minta dicari binarinya, kalau kita urut satu-satu dari 1 sampai 60, ya lumayan juga kita ngitung-ngitungnya ya. Nah, ada cara kedua yang lebih mudah dari cara yang pertama. Kalau cara yang pertama seperti tadi ya, dihitung, diurutin dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, cara yang kedua, ini dengan cara dibagi bilangannya dengan angka 2 terus-menerus sampai tidak bisa dibagi lagi. Nah, kita contoh ya, misal ada pertanyaan, 60 desimal, ini berapa binari? Maka dengan metode kedua ini, bisa mendapatkan binarinya dengan cara dibagi 2 terus angka 60 ini. 60 bagi 2. Hasilnya adalah 30. 30 kali 2, 60. Sisanya berapa? Sisanya 0. Nah, 30 ini kita bagi 2 lagi. Hasilnya 15. 15 kali 2, 30. Kita kurangi, sisanya adalah 0. Kemudian 15 kita bagi 2 lagi, dapat 7. 7 kali 15, 14. Dikurangi, sisanya 1. 7 bagi 2 lagi. Sisanya, hasilnya 3. 3 kali 2, 6. Dikurangi 1. 3 dibagi 2 lagi, dapat 1.
1 kali 2, 2. Sisanya adalah 1. Nah, 1 ini nggak bisa dibagi lagi. Berarti ini angka paling ujungnya. Nah, untuk membacanya kita balik dari sini ke sini. Berarti 1, 1, 1, 1, 0, 0. Nah, inilah 60 desimal. Jika dinyatakan dalam biner, hasilnya seperti ini. 111100. Gitu ya, ini cara kedua, yaitu dengan pembagian terus-menerus dengan 2. Nah, yang cara kedua ini bagaimana cara mengembalikannya? Kalau diketahui sebaliknya ya, diketahui bilangan biner 111100. Berapa bilangan desimalnya? Nah, kalau ini kita bisa menggunakan kalian aja ya, kita kali bilangan paling kanan itu dikali dengan 2 pangkat 0. Yaitu ini dikali dengan 2 pangkat 0. Berarti kan 0 kali 2 pangkat 0, 2 pangkat 0 kan 1 ya. 0 kali 1, 0. Ini dikali 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 kan 2. 2 kali 0, 0. Ini ditambah ya. Kemudian 1 ini dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. 4 kali 1, 4. Tambahin aja. Yang depannya berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, 8. Kali 1, 8. Tambah. Ini 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 adalah 16. Yang paling depan berarti 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 adalah 32. Nah, hasilnya adalah tinggal ditambahin aja. 32 tambah 16, ini kan 48 ya, 48. 48 tambah 8, 56. 56 tambah 4, 60. Ya, jadi hasilnya adalah 60 desimal. Itu ya gampang ya. Jadi untuk dari desimal ke biner, kita bagi saja semua angkanya ini dengan 2 terus-menerus ya sampai ketemu hasilnya 1. Atau mungkin nggak 0. Oh enggak ya, sampai 1. Ujungnya 1, kemudian dibacanya secara terbalik dari belakang ke depan. Nah, untuk mengembalikan ke desimal, tinggal dikali bilangan paling kanan, ini dikali 2 pangkat 0, maju terus 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, terus ke depan. Nah, hasil pengalinya ini dengan 2 pangkat ini tinggal ditambahkan, tinggal dijumlahkan semua. Oke, gampang ya. Ini cara kedua. Cara ketiga, nah ini mungkin lebih gampang lagi cara ketiga. Nah, kalau cara ketiga, kita buat kotak ajaib dulu deh. Kita buat kotak ajaib yang terdiri dari 8 kotak kali 3 aja deh, biar enak. Nah, sebenarnya ini tinggal yang tadi loh, yang ini 2 pangkat 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Ya. Kenapa 8? Kita ambil 1 byte ya. 2 pangkat 0 berapa? 1, 2 pangkat 2, 2, 4. Sebentar, saya buat warnanya berbeda.
Ini 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Nah, tinggal sekarang misalnya kita ada soal nih. Misal ada soal yang tadi ya, 60 desimal. Berapa binari? Caranya adalah dengan mencari bilangan di kotak ini yang di bawah 60 tapi paling dekat ke 60. Berapa? Iya, 32 ya. 60 ini 32. Berarti di 32 kita isi 1. Nah, 60 kurang 32, 60 dikurang 32, itu sisanya adalah 60 kurangi 32, 32 ya. 60 kurangi 32, itu ada 28. Nah, sama 28 ini, bilangan di bawah 28 yang paling dekat dengan 28 di kotak ini berapa? Iya, betul. 16. Maka 16 kita isi 1. Berarti 28 sudah diambil 16 dikurangi ini ada 2 1. 12. 12 paling dekat di kotak ini adalah angka 8. Berarti 8 diisi 1. 12 kurangi 12 dikurangi 8 sisa 4. 4 yang paling dekat, maksudnya yang paling dekat tadi sama atau di bawah 4 ya, yaitu 4. Bilangannya sama dengan ini atau di bawah ini yang paling dekat. Udah 4 kurangi 4 habis ya, 0. Maka yang kotak yang lain kita isi angka 0. 11 11 0 0 0 ya. Sama dengan yang tadi kita temukan. Yaitu 11 11 0 0. Nah, karena ini satu kotak, satu set multiple binary digitnya itu adalah 1 byte atau 8 bit, maka bit yang tidak ada angkanya di depannya ini kita tambahkan dengan 0. Jadi bisa kita lengkapi 60 desimal itu sama dengan 00 11 00 11 11 00. Binary. Jadi eh, angka 0 di depan angka 0 di depannya ini boleh ditulis boleh tidak. Tapi karena kita biasanya menggunakan set 1 byte atau 8 bit, maka biasanya ditulis sehingga jumlah bitnya ini semua total adalah 8. Ini juga untuk mengurangi kesalahan membaca bilangan biner. Ya, kalau udah 8 begini ya udah berarti kan, oh sudah jelas berarti ini 00 11 11 00. Tapi kalau 1 11 11 11 00, nah kalau ada tambahan nggak sengaja ada kecil-kecil di belakang ini kita jadi nilainya jadi berubah. Jadi untuk mempermudahnya, untuk meningkatkan ketelitian kita, lebih baik ditulisnya dalam bentuk 8 bit atau 1 byte. Oke, itu tadi dari desimal ke binary. Gimana dari binary ke desimal? Menggunakan metode yang ketiga ini, yaitu kotak ajaib. Sebenarnya kalau ini kita cukup pakai satu kotak ini saja ya.
Berarti kan binarinya di sini nih. Binarinya adalah 00, 11, 1100. Desimalnya berapa? Ya tinggal dikali dengan bilangan di atasnya. 1 kali 0, 0. 2 kali 0, 2. 4 kali 1, 4. 2 kali 0, 0 ya, sorry. 4 kali 1, 4. 8 kali 1, 8. 16 kali 1, 16. 32 kali 1, 32. Ini 0 semua. Nah, sekarang bilangannya berapa jumlahnya? Tinggal ditambahin. 0, 0 tambah 0 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 0 tambah 0. Sama dengan 60 desimal. Oke, lebih mudah ya kelihatannya ya. Jadi cara ketiga ini atau cara kotak ajaib ini lebih mudah dalam mengkonversi data dari desimal ke biner dan sebaliknya dari biner ke desimal. Oke ya, silakan diulang-ulang lagi videonya kalau memang masih belum paham. Di kelas kita akan lanjutkan dengan latihan. Lanjut ya, kita lanjut ke sistem bilangan heksadesimal. Jadi ada juga representasi data menggunakan heksadesimal. Ya, sebenarnya heksadesimal ini hanya untuk mempermudah manusia dalam membaca bilangan biner. Komputer itu ngertinya biner. Nah, kita bisa menggunakan heksadesimal disingkat hex untuk to simplify binary representation. Nah, di sini dibilang untuk mempermudah kita dalam membaca atau menyingkat bilangan biner yang panjang. Bayangin tadi ya, 60 itu kita tulis dalam 8 bit 00111100. Nah, untuk mempersingkatnya nanti kita bisa menggunakan biner ini, menggunakan heksadesimal. Yang perlu diingat komputer tidak menggunakan heksadesimal. Jadi tetap aja nanti heksadesimal ini akan dikonversi lagi ke binary, ke biner. Baru dimengerti oleh komputer. Nah, heksadesimal karena dibilang 16, sistem bilangan 16, maka dia mempunyai 16 digit yang 9 sama dengan bilangan desimal 01, 01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian yang 6 itu merupakan huruf, ya huruf besar. Berat besar atau kecil sama aja. A, B, C, D, E, F. Nah, kesetaraannya bisa kita lihat di tabel ini. 0 sama dengan 0 di desimal. Di binary-nya 0000. Heksadesimal 1, binary-nya 1, denarinya 1. Terus ya, 9 ini adalah 11001 9. Nah, yang agak beda, yang beda nanti mulai di A. Ini A, ini sama dengan 10. B sama dengan 11 di desimal. C sama dengan 12. D sama dengan 13. E sama dengan 14. Dan F sama dengan 15. Bagaimana kalau udah lewat dari F? Ya, sama. Setelah F, berapa? Ya tinggal ditambahin 1 aja sama kayak bilangan desimal. F tambah 1, kan nggak ada bilangan G. Berarti dia kembali ke 0, sudah melewati 1 putaran, maka 1, 0. Maka di sini untuk bilangan untuk 16 desimal, di heksadesimalnya adalah 1, 0. Ya, 1, 1 berapa? 17. Jadi kalau 17 ya berarti tinggal tambahin 1, 1, 1. Terus nanti ya dari 1, 1, 2, 1, 3, terus sampai 1 F. 1 F, setelah 1 F ini akan kembali akan menjadi 2, 0.
Jadi intinya sama seperti biner, seperti desimal. Setelah sampai angka tertinggi, maka angka berikutnya kembali ke 0 dengan ditambah 1 di bilangan depannya. Hmm, bagaimana tadi ya? Tadi kan katanya heksadesimal untuk mempermudah kita membaca biner. Sebenarnya kalau kita baca di sini, kita pahami di sini, itu satu heksadesimal itu bisa direpresentasikan menjadi 4 digit binari. Yang mulai dari 0 itu bisa direpresentasikan dengan 0000 sampai F1111. Jadi satu digit heksa itu bisa tepat dilambangkan dengan 4 biner. Maka ketika kita menulis biner yang terdiri dari 8 bit atau 1 byte, ini bisa kita bagi dua, kemudian masing-masing nibelnya itu kita konversi ke heksadesimal. Contoh, kalau kita punya bilangan biner 1011, 1000, ini bisa kita bagi dua. Nibel pertama ini diganti dengan heksadesimal, nibel kedua kita ganti heksadesimal. Coba kita lihat di tabel sebelumnya ya. 1011, 1011. Nah, ini di heksadesimalnya B. Maka bisa kita tulis B. Kemudian yang sebelahnya 1000 itu sama dengan 8. Nih. Maka ini dalam heksadesimal direpresentasikan 8. Maka daripada kita menulis bilangan biner panjang-panjang seperti ini, bisa kita singkat menggunakan heksadesimal menjadi B8. Nah, sama kebalikannya. Bagaimana kalau dari heksadesimal diterjemahkan ke dalam menjadi biner? Ya sama, kita tinggal tiap huruf heksadesimal kita cari padanannya tadi di tabel yang sebelah. B, padanannya tadi adalah 1011. Nah, ini karena B-nya ada 4, kita tulis 1011. 1011. Wah, salah ini ya. Ini salah ini. Slide dari NCC-nya salah. Ini sebenarnya 1101. Oh iya, salah ini. Ya, berarti bukan BBB4. Kalau 1101 itu adalah D. Kita perbaiki dulu ya. Berarti belum tentu juga slide dari luar negeri, dari Inggris, itu selalu benar ya. Ya, jadi yang benar seperti ini soalnya ya. DD 4. Kalau kita lihat dalam tabel konversinya tadi, D itu adalah 11101. Maka karena di sini D-nya ada 4, kita ulang 4 kali ya. 1101, 1101, 1101, 1101, dan terakhir 4. 4 itu adalah 0100. Ya, jadi penulisan heksadesimal yang hanya 5 digit ini ketika dikonversi menjadi biner menjadi 5 kali 4. Berapa tuh? 20 digit. Nah, ini yang tadi disebut bahwa bilangan heksadesimal ini bisa digunakan untuk mensimplify atau memperpendek
penulisan bilangan biner. Nah, penggunaan lain dari heksadesimal itu adalah yang pertama bisa untuk identifying error, untuk mengidentifikasi error dalam dunia komputasi. Salah satunya contohnya eh, heksadesimal, number heksadesimal ini bisa mengidentifikasi lokasi memori tempat error itu terjadi. Kegunaan lain heksadesimal adalah untuk merepresentasikan warna di halaman web atau di software-software editing image. Ya, Photoshop misalnya, Paint bisa nggak ya? Ya, Photoshop dan sejenisnya. Nah, contohnya begini. Format yang digunakan heksadesimal untuk melambangkan warna adalah pagar ya, tanda pagar. Kemudian RR itu adalah red atau merah, GG itu adalah green, dan BB adalah blue. Nah, RR-nya, GG-nya, dan BB-nya ini harus ditulis dalam bentuk heksadesimal nanti. Heksadesimal 2 digit, heksadesimal 2 digit, heksadesimal 2 digit. Jadi dalam penulisan warna menggunakan sistem heksadesimal itu terdiri dari 6 digit. 2 digit pertama itu melambangkan kadar warna merahnya, 2 digit kedua melambangkan kadar warna greennya, ini kadar warna merah, yang 2 digit terakhir melambangkan kadar warna birunya. Nah, kadarnya itu dari berapa banyak? Karena satu heksadesimal tadi ini bisa melambangkan 4 digit biner, maka kalau 2 digit heksadesimal, dia bisa melambangkan 1 byte atau 8 bit. Artinya ada berapa kemungkinan? Ada 256 kemungkinan. Jadi RR ini dari 00 sampai FF. Itu ada 256 kemungkinan. Green ini juga dari 00 sampai FF. Ada 256 kemungkinan. Blue juga dari 00 sampai FF. Nah, berarti kalau warna merah saja, artinya kalau kita tulis dalam bentuk eh, heksadesimal, tulisannya adalah merahnya full, kadarnya full FF atau 1111 1111 1111. Greennya 0, bluenya 0. Ini adalah merah. Kalau green berarti pagar kadar merahnya 0, kadar greennya F, kadar bluenya 0. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan kuning? Nah, kuning itu dia perpaduan dari red dan green. Maka untuk yellow kita buat lambangnya adalah 00 FF. Pagar FF FF 00. Berarti kadar merahnya full, kadar hijaunya full, birunya nggak ada. Itu jadinya kuning. Yellow. Ingat di sini warna warna yang dimaksud ini warna cahaya ya, bukan warna cat. Kalau warna cat, warna dasar cat itu adalah merah, kuning,
biru, ya kan? Ini warna dasar cat. Merah campur kuning jadi jingga, kuning campur biru jadi hijau, merah campur biru jadi ungu. Ini warna cat, warna dari materi cat. Nah, beda dengan cahaya. Kalau cahaya, warna dasarnya merah, hijau, biru. Ketika merah campur hijau, jadilah dia kuning. Ketika hijau campur biru, jadinya apa? Bisa kita lihat di sini. Hijau campur biru jadinya aqua nih ya, bentuk warna aqua. Kalau merah campur biru berarti FF00 FF. Nah, ini jadinya magenta. Oke, karena kita menggunakan layar monitor, maka warna dasarnya itu adalah merah, biru, hijau dan biru. Ya, jadi ini bukan perpaduan warna cat. Nah, dengan menggunakan metode heksadesimal ini, kita bisa memberikan warna yang pas ya ketika kita menggunakan HTML dan CSS dalam mendesain halaman web. Kalau kita bilang merah, merahnya seberapa? Nah, tapi kalau kita bilang pagar FF0000 berarti itu benar-benar merah murni. Nah, di sini ada tabelnya. Kalau semuanya ada FFFFFF itu jadinya putih. Jadi semua kadar merahnya 100%, hijaunya 100%, birunya 100% jadinya putih. Tapi kalau kadarnya masing-masing nol, itu jadinya warnanya hitam. Ya, kalau 00 FF00 berarti hanya hijau yang ada. Ini jadi hijau. Kalau 00 FF ini jadi biru. Kalau FF 0000 jadilah dia merah. Nah, perpaduan antara tiga warna ini dapat kalian lihat di slide ini. Misalnya 3333 itu jadinya abu-abu tua gitu ya. 66666 abu-abu lebih muda. Tadi kalau 00 FF jadilah warna aqua. Kalau kuning tadi FF 00. Warna emas ini CC 9900. Warna orange FF CC 00. Nah, dengan adanya kode warna ini maka harusnya tidak salah ya kita dalam menentukan warna. Walaupun mungkin setiap warna ini belum tentu ada namanya dalam bahasa manusia ya. Hanya beberapa aja. Seperti ini warna ini adalah aqua gitu. Biru, hijau, merah, kuning, emas, oranye. Ya, jauh seperti ini jauh apa nih? Mungkin ada yang namanya hijau toska dan lain-lain ya. Ada pink, ungu, yang di sebelah kanan ini dan seterusnya. Nah, intinya sih walaupun kita tidak tahu nama warnanya, tapi kalau kita tahu kode warnanya dalam heksadesimal, itu warna yang diperoleh mestinya sama. Ya, yang ke berikutnya adalah data representasi menggunakan ASCII. ASCII ini singkatan dari American Standard Code ya. American Standard Code for Information Interchange. Nah, ini dia. ASCII. ASCII ini melambangkan 128 karakter Inggris menggunakan angka numerik. Jadi kalau kita ngetik suatu huruf di keyboard, nah, ketikan kita itu akan diterjemahkan ke dalam suatu angka, dan angka itu nanti diterjemahin lagi menjadi biner. Baru dia bisa dimengerti oleh komputer. Ada 128 kode.
dari karakter bahasa Inggris ini. Karena 128, kalau kita lihat dari eh, konversi biner ke desimal tadi, kita cukup menggunakan 7 bit atau 8 bit saja untuk merepresentasikan karakter-karakter dalam ASCII. Oh, 8 bit berapa? 256. Nah, tapi kalau ASCII ini kita cukup 7 bit. Karakter-karakter yang dimaksud itu melingkupi huruf Inggris, huruf kapital Inggris, huruf kecil Inggris, nomor angka, simbol-simbol yang ada di keyboard. ASCII itu standarnya 128 kemungkinan karena menggunakan 7 bit. Tapi ada juga namanya extended ASCII. Nah, kalau extended ASCII ini dia menggunakan 8 bit atau 1 byte. Sehingga dia bisa melambangkan 256 karakter bahasa Inggris. Nah, kita lihat contoh standar ASCII karakter code atau kode karakter ASCII. Nah, contohnya nih, kalau kita menekan huruf A besar di keyboard, maka keyboard akan mengirimkan sinyal berupa angka 65 dalam desimal ya. Ini untuk mempersingkat saja, 65 desimal ke komputer. Ya sebenarnya 65 harus diterjemahin dulu ya. 65 diterjemahin menjadi bilangan biner berapa tuh? Tadi ini 60. 60. Kalau 65 berarti sisanya ada 5. 5 itu adalah eh, saya 60 berarti kalau tambah satu ini 60 tambah 2 62 63. Belum ya, belum 65. Berarti 63 64. Kalau 64 begini 65 berarti 10 1. Nah, ini. Berarti huruf A besar itu ketika kita klik keyboard huruf A, maka komputer akan mengirimkan angka biner 10000001 ke komputer, ke CPU. Kalau A kecil, nah segini nih, A kecil 97. Tinggal dikonversi aja ke biner. Kalau space kita menekan angka itu apa spasi yang dikirim adalah angka 32. Nah, ini tabel ini disebut tabel ASCII. Tabel konversi dari eh, karakter bahasa Inggris yang ada di keyboard kita ini, kemudian diwakili dalam angka yang bisa dikenali oleh komputer. Ini hanya untuk mempersingkat saja ditulisnya dalam bentuk desimal, tapi yang dipahami komputer tadi dalam bentuk biner. Gitu ya. Jadi dari 0 itu adalah kontrol apa itu? Kontrol C. Bukan ya, kontrol bola dunia kayaknya. Ini kontrol bola dunia, kontrol apa itu? Ya, nanti dilihat lagi di tabel yang lebih jelas. Bisa di searching ya di Google ini tabel ASCII. Dari 0 sampai ke 127. 127 itu sebenarnya itu adalah representasi dari delete. Kalau kita nekan tombol delete. Jadi ini standar ASCII itu 128 karakter. Nah, ada juga tadi yang extended. Kalau extended itu 256 karakter. Menggunakan 8 bit. Tambahannya apa? Nah, tambahannya seperti ini. Ada beberapa huruf, misalnya huruf ini E kecil, di atasnya ada tanda titik 2.
Biasanya di Jerman ini. 137. Terus ini tanda lebih besar sama dengan, lebih kurang dari sama dengan, itu di 242, 243. Dan beberapa simbol-simbol. Huruf Yunani nih, alfa 224, beta 225, dan seterusnya. Akar itu 251. Nah, ini adalah kode ASCII extended, perluasannya yang mencapai 256 karakter. Berarti ASCII tadi 7 bit atau 128 kemungkinan karakter, extended adalah 8 bit dengan kemungkinan 256 karakter. Nah, ada lagi yang disebut Unicode. Unicode ini dari kata universal ya, universal code. Jadi kode universal. Kode set karakter universal yang bisa menampung ya semua bahasa di seluruh dunia. Dia bisa mencakup sampai 1 juta karakter. Nah, kenapa ada Unicode ini? Karena kita berkomunikasi di internet itu dengan orang-orang dengan berbagai macam bahasa. Ya kalau orang Latin, orang yang menggunakan tulisan Latin itu memang cuma 26 alfabet, cuma 26 alfabetnya. Tapi kalau Cina, oh itu berapa lagi tuh? Ribuan. Ya, alfabet Cina itu ribuan. Arab, Arab masih sekitar 20-an ya, 20 atau 30. Nah, tapi Cina, mungkin juga Jepang, itu ribuan karakternya. Maka harus bisa ditampung juga menggunakan komputer. Nah, Unicode ini menggunakan berapa bit? 8 sampai 32 bit per karakter. Bayangin aja ya. 8 bit aja tadi kemungkinannya 256. Yaitu 2 pangkat 8. Nah, kalau ada 32 bit, ada 32 bit, berarti kemungkinannya adalah 2 pangkat 32. Ya, silakan dihitung sendiri. 2, 3, 4, 2 ini berapa karakter yang bisa ditampung dalam sistem Unicode ini. Nah, karena dia bervariasi dari 8 sampai 32, maka sistem apa namanya? Sistem konversinya diberi kode juga di belakangnya. Disingkat UTF atau singkatan dari Unicode Transformation Format. Kalau menggunakan 8 bit, maka disebut UTF-8. Ini mewakili standar English karakter. Ya, sama dengan ASCII ya. UTF-8 itu sama dengan ASCII. Kalau 16 bit, itu kita gunakan UTF-16. Kalau 32 bit, UTF-32. Ini untuk menampung bahasa Latin, bahasa Timur Tengah, dan bahasa ASEAN. Jepang, Cina, Korea gitu ya. Itu bisa ditampung dengan menggunakan UTF-32. Nah, berarti kan kalau satu huruf aja 32 bit, berarti kan ini 4 kali ya, 4 kali dari jumlah bitnya 4 kali dari yang ASCII atau UTF-8. Jadi kemungkinan memori komputer yang digunakan itu akan lebih besar. Jadi kalau kita menggunakan aksara Cina misalnya dalam berkomunikasi dengan komputer, maka itu dia akan membutuhkan memori yang jauh lebih besar daripada bahasa Inggris. Ini contohnya ya, untuk Cina. Ini menggunakan heksadesimal ya, 8047, ini huruf Cinanya, 804B, ini huruf Cinanya, dan seterusnya.
Jadi huruf Cina itu ribuan ya, dan tidak mungkin tidak semua orang Cina pun juga hafal dengan ribuan ini. Cina Utara mungkin beda lagi dengan Cina Tengah, beda dengan Cina Selatan. Arabik seperti ini, misalnya sin, 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 sin. Nah ini sin, itu menggunakan kode 15 sin. Ini sin ya, 1587. Di sebelahnya heksadesimalnya ya. Heksadesimal atau bilangan desimalnya. Nah, nanti kalau diterjemahkan ke komputer ya harus dalam bentuk 1010 lagi. Ini untuk bahasa India. Rusia, ya bahasa Rusia. Rusia Sirlik. Ya, itulah beberapa cara dalam merepresentasikan data di komputer. Nah, sekarang berikutnya data ini bisa dienkripsi. Data dapat dienkripsi. Apa artinya? Artinya adalah datanya itu dikonversi ke dalam bentuk yang tidak bisa dibaca dengan cara yang biasa. Untuk membacanya, kita harus lakukan decrypted atau decoded. Jadi encrypted ini proses membuat data itu jadi tidak terbaca dengan mudah, sedangkan sebaliknya decrypted itu proses membuat yang tidak mudah tadi jadi terbaca kembali. Bahasa Indonesianya di enkripsi ya, encrypted, enkripsi. Ini yang decrypted berarti dekripsi. Kebanyakan dari metode dalam mengenkripsi ini menggunakan key atau kunci. Biasanya kunci ini terdiri dari nomor atau string. Ya, contoh sederhana dulu pernah kita waktu pramuka SD atau SMP kita menggunakan enkripsi sederhana kertas yang digulung di pensil misalnya. Sehingga nanti setiap huruf A itu kita ganti dengan misalnya huruf E. Jadi kita geser 5. Jadi dulu pernah kita waktu pramuka membuat enkripsi tulisan dengan cara menggeser huruf sebanyak 5. Nah, 5 itu disebut juga key. Metodenya metode geser ya, geser huruf. Berarti A jadi E, B jadi F gitu ya, C jadi G, D jadi H dan seterusnya. Yang penting tergeser 5. E jadi I. Nah, berarti kalau kita ingin menulis beca, kita ingin menulis, kalau kita tulis beca, maka kalau surat kita ini jatuh ke tangan orang yang tidak berhak, dia bisa baca kan? Oh, ngasih, kita sedang mengirim tulisan dengan tulisan namanya beca. Tapi kalau kita enkripsi dengan cara ini tadi, metode geser sebanyak 5, maka beca tulisannya akan menjadi F, E itu I, C itu G, A itu E. Nah, berarti kita nulis suratnya bilangnya VG.
Nah, bagi orang yang nggak ngerti metodenya dan nggak ngerti key-nya, dia nggak bisa tahu nih VG apa ya. Tapi bagi orang yang ngerti, oh itu metode geser kanan sejauh 5. Nah, berarti untuk mendekripsinya tinggal dibalik kan. Geser kiri sejauh 5. Ini geser kiri, oh F ini B. I digeser 5 jadi E. G digeser 5 jadi C. E digeser 5 jadi A. Oh, ini artinya beca. Nah, gitu ya. Jadi beca dienkripsi menjadi VG. Nah, kalau mau kita ingin tahu artinya VG, maka didekripsi lagi, jadilah dia beca. Ya, mungkin kita ngirim surat ke seseorang yang disukai melalui mak comblang. Supaya mak comblangnya nggak bisa baca suratnya, maka dienkripsi dulu. Mungkin ada pengalaman gitu dulu ya. Nah, dengan adanya enkripsi ini, kita bisa memastikan beberapa hal. Yang pertama, autentikasi. Bahwa bahwa pesan yang dikirimkan atau pesan yang diterima itu benar-benar pesan asli yang tidak berubah di perjalanan. Ya contoh nih, contoh VG, misalnya kalau dia berubah, E-nya ternyata ganti jadi H, VG. Maka ketika didekripsi dia kata-katanya jadi aneh, batch de gitu. Dengan demikian kita tahu, oh ini di jalan datanya ada yang otak-otik nih, sehingga tidak seperti data aslinya yang dikirim. Nah, jadi salah satu manfaat adanya enkripsi data ini kita bisa memastikan keaslian dari data yang dikirim. Demikian pula integritinya, integritas datanya, keutuhan datanya. Dengan enkripsi kita bisa tahu, oh ini datanya memang utuh dan seperti inilah dari asli, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Kemudian yang ketiga, untuk memastikan yang kita sebut non-repudiation, yaitu si pengirim tidak bisa menolak bahwa dia mengirim pesan ini. Jadi dengan dienkripsi, di situ juga ada tahu, juga tahu. Yang tahu cara enkripsi ini kan cuma si A misalnya. Berarti si A tidak bisa menolak, tidak bisa menyangkal ya, tidak bisa menyangkal bahwa dia tidak mengirim pesan tersebut. Kegunaan enkripsi itu sebagian besar umumnya utamanya digunakan untuk tujuan security, untuk memprotek data yang disimpan di sistem komputer atau peralatan komputer lainnya seperti smartphone ketika datanya dikirim. Misalnya kita ngirim user password nih dari smartphone ke Google. Kita ingin masuk ke Gmail, kan kita ngirim user dan password menggunakan handphone kita kan. Nah, itu user dan password kita akan lewat WiFi, lewat lagi di provider internet kita, misalnya Telkomsel, akan lewat lagi di switch dan router-router orang sampai tibalah dia di servernya Gmail. Nah, kalau tidak dienkripsi, maka user dan password kita itu akan kelihatan oleh orang atau oleh benda-benda yang dilewati oleh data kita itu. Nah, dengan dienkripsi, yang tahu adalah yang mengirim sama yang menerima. Berarti di tengah jalan kalau data kita di user password kita dibaca oleh misalnya oleh WiFi, tetap saja tidak akan kelihatan user password aslinya seperti apa. Kalau jaringan wireless kita mampu melakukan seperti itu, yaitu mampu melakukan enkripsi data sehingga data kita tidak bisa dibaca oleh orang yang tidak berhak, maka jaringan kita disebut secure Wi-Fi network.
Jadi jaringan WiFi ya tanpa kabel yang aman. Jadi walaupun tanpa kabel, ketika kita mengirim data, data kita terenkripsi dengan baik. Untuk website, banyak dari website itu menggunakan transmisi data, mengenkripsi transmisi data menggunakan yang namanya SSL, Secure Socket Layer. Cirinya apa? Cirinya kalau website URL websitenya dimulai dengan HTTPS, ada S tambahan di belakangnya, berarti dia menggunakan HTTPS protokol, yaitu protokol yang menenkripsi semua data yang dikirim antara web server dengan browser dan sebaliknya. Nah, jadi pastikan kalau kita ingin masukkan username dan password di sebuah halaman web, perhatikan dia menggunakan protokol apa. Yakinkan yang aman itu kalau dia menggunakan protokol HTTPS. Kalau untuk pengiriman data yang aman, itu kita bisa menggunakan protokol SFTP. Kalau pengiriman data yang biasa-biasa saja, yang masih bisa disadap, itu biasanya kita menggunakan protokol FTP. Nah, kalau mau aman, kita gunakan SFTP. Ada secure-nya di depan. Nah, ini contoh sebuah email yang sudah dienkripsi. Ya, silakan dibaca. Email yang tulisan jelas bisa kita baca biasanya, ini ketika dienkripsi jadi seperti ini. Inilah yang dikirim melalui jaringan internet. Sehingga kalaupun disadap orang, di copy, ya tetap aja susah bacanya. Apakah bisa dibaca? Bisa jadi ya. Kalau komputernya canggih, bisa. Dan dia punya alat untuk menghack atau mengcrack data yang sudah dienkripsi ini, bisa jadi dibaca. Bisa jadi bisa dibaca ya. Nah, itu tentang enkripsi dan dekripsi. Kemudian yang terakhir tentang kompresi data. Data itu kan kadang-kadang terlalu besar sehingga ada dua akibat yang umum nih. Yang pertama, menghabiskan ruangan penyimpanan. Karena sekarang ini orang makin banyak mengumpulkan data dan juga alatnya juga makin canggih-canggih, maka data yang dikumpulkan itu makin lama makin besar ya. Dulu foto cuman misalnya 0,3 megapiksel. Berarti kan sekarang sudah misalnya 20 megapiksel. Nah, gambar yang dihasilkan oleh kamera yang 20 megapiksel tentu size-nya ukurannya akan jauh lebih besar dari gambar yang dihasilkan oleh kamera yang 0,3 megapiksel. Maka resikonya adalah media penyimpanan kita menjadi cepat habis karena datanya cukup besar. Yang kedua, ketika ditransmisikan, ketika dikirim melalui jaringan, maka akan lambat karena datanya yang besar tadi. Maka size yang besar tadi itu perlu kita kompresi atau kita kecilkan. Kita kurangi ya. Dengan kompresi ini kita mengurangi size dari data dan juga file-file media. Sehingga filenya ketika ditaruh di media penyimpanan itu tidak memakan space yang besar dan dapat ditransmisikan dengan lebih cepat melalui jaringan. Ada dua tipe utama dari kompresi data. Yang pertama yang disebut file compression, yang kedua media compression.
Dilihat satu-satu. File compression atau kompresi file ini dapat digunakan untuk mengkompres, mengecilkan ukuran berbagai macam tipe data menjadi arsip terkompres. Kalau untuk membacanya, kita harus dekompres dulu dengan software decompression. Baru kita bisa baca. Jadi file asli bisa kita kompres menggunakan file aplikasi compression menjadi file yang terkompres. Nah, ketika ingin baca, maka kita harus dekompres menggunakan peralatan yang sama atau di aplikasi yang sama menjadi file yang bisa dibaca. Nah, file compression ini menggunakan teknik yang disebut lossless compression. Loss ini hilang, less tidak. Ya, jadi kompresi yang tidak ada bagian data yang hilang. Tidak ada bagian data yang hilang, tapi ketika untuk bacanya harus dekompresi dulu. Baru kita bisa baca filenya. Kalau sedang dalam bentuk terkompres, kita nggak bisa baca datanya. Karena ada bagian-bagian, ada space-space tertentu yang kemudian dihilangkan. Jadi ketika dikompresi, itu sama juga seperti dienkripsi gitulah, mirip-mirip ya. Jadi ada bagian-bagian yang di misalnya nih semua spasi dihilangkan gitu. Jadi kita nggak bisa baca filenya dengan baik. Tentu ada teknik khusus ya. Kemudian media compression. Yang kedua adalah media compression. Nah, kalau media compression ini dia mengkompresi media, contohnya gambar, audio, video, dengan eh, cara kompresi tertentu. Umumnya itu kita ketahui dari extensionnya. Misalnya ada extension gambar JPG, ada extension gambar PNG. Nah, ini menentukan jenis kompresi medianya seperti apa. Nah, nanti untuk membacanya, ini tinggal cari aplikasi yang bisa membaca extension-extension ini. Jadi tidak perlu didekompresi lagi ya. Jadi media kompresi ini dia ketika dikompres, hasil kompresannya masih bisa dibaca. Jadi tidak perlu didekompresi lagi ke file aslinya. Justru ini digunakan dikompresi agar tidak makan space tapi tetap masih bisa dibaca. Nah, teknik kompresi media ini ada yang lossless juga. Ada yang lossless, ya artinya tidak ada bagian yang hilang. Tapi filenya masih cukup besar. Ada juga cara kompresi yang disebut lossy compression. Jadi ada bagian file yang dihilangkan. Bagian file yang dirasa tidak perlu itu dihilangkan. Sehingga kualitasnya memang dia berkurang sedikit ya. Tapi di mata manusia atau di telinga manusia itu masih bisa didengar atau ditonton dengan baik. Contoh misalnya kalau kita merekam audio biasanya di Windows itu extensionnya WAV. Nah, ini kemudian bisa dikompresi menjadi MP3. Nah, MP3 ini size-nya jauh lebih kecil daripada WAV. Kok bisa? Ya karena ada bagian-bagian suara yang kemudian tidak
yang bagian-bagian suara yang kemudian dibuang. Sehingga yang MP3 ini hanya bagian suara yang menurut aplikasinya ini bisa kita dengar dengan baik. Nah, seperti ini, metode seperti ini disebut lossy compression tadi. Ada bagian-bagian file yang hilang, tapi tidak mengganggu tampilan media tersebut di mata atau di telinga manusia. Nah, gitu ya. Jadi ada file compression, ya berarti filenya dikompres, biasanya dalam bentuk RAR atau zip, zip, atau apalagi eh, macam-macam ya. Nggak mesti RAR dan zip, tapi yang terkenal itu extensionnya RAR dan zip. Nah, kalau file compression untuk membacanya lagi, ini RAR atau zipnya harus kita buka dulu menjadi file aslinya. Misalnya file doc nih, file docx ya, ukurannya 1 mega, begitu di zip atau di RAR, dia tinggal 200 kilobyte. Jadi seperlimanya. Nah, yang berextension zip misalnya. Nah, file zip itu nggak bisa langsung kita baca, harus dekompresi lagi menjadi doc. Menjadi 1 megabyte lagi, baru dia bisa dibaca. Nah, file seperti itu disebut file compression, tidak ada bagian yang hilang, tapi bacanya harus dengan alat khusus. Nah, sementara untuk media tadi, dikompresi, ada dua cara, ada bagian yang tidak hilang, ada cara kompresi dengan tidak menghilangkan bagian-bagiannya, berarti tetap aja filenya masih agak besar ya. Kemudian ada juga yang lossy, nggak apa-apa kehilangan sedikit lah, yang penting. Tapi yang dihilangkan itu bagian-bagian yang dirasa tidak terdengar atau tidak terlihat oleh mata manusia. Nah, jadi itu yang sudah kita bahas hari ini, representasi representasi data menggunakan binary, hexadesimal, ASCII, Unicode, kemudian teknik enkripsi untuk mengamankan data dan teknik kompresi untuk memperkecil ukuran dari file. Referensinya bisa dibaca dari sini atau bisa searching juga di media-media sosial atau media di Google. Kita cukupkan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.